Sebenarnya kalau kita ngomong Donald Trump ya, efek terbesarnya sebenarnya efek opticsnya. Karena banyak sekali negara-negara lain, apalagi yang masih berkembang, seperti di banyak negara Afrika, Asia, akan mulai bilang, loh kalau dia aja nggak peduli, ngapain kita peduli? Tapi sebenarnya Amerika juga terlalu besar kepala untuk merasa bahwa mereka punya peran yang besar di dalam transisi energi dunia. Karena realitanya, hari ini 80% lebih dari teknologi, clean technology itu tidak datang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat itu selalu menjadi komponen besar di dalam transisi energi karena dia adalah pasar tempat orang jualan. Dan saya rasa hari ini pembicaraan transisi energi terlalu terfokus pada PLN. Ngomong transisi energi itu bukan urusannya PLN saja, ini urusannya presiden. Kita berbicara teknologi, kendaraan listrik dan sebagainya kan, dan mereka pasti akan meminta energi bersih. Kalau Indonesia tidak bisa menyediakan, dia akan pindah ke Malaysia. Kayak kita lihat data center pindah ke Malaysia, kita lihat Vietnam dan sebagainya. Untuk antisipasinya, katakanlah kita cut ya, kita tidak lagi begitu fokus pada produksi batubara dan ekspor batubara. Kemudian ke depannya apa untuk kita mengisi yang sebelumnya diisi oleh batubara? Halo, welcome to Prakarsa Podcast. Saya Riko, saya dari tim Prakarsa. Yang akan membantu podcast kali ini, kita akan membahas tentang transisi energi dan bagaimana turunannya di Indonesia. Tentu tidak sendiri, saya ditemani oleh Mas Putra Adiguna dari Energy Safe Institute. Pagi Mas Riko, halo semuanya. Halo Mas Putra, apa kabar? Baik. Sehat alhamdulillah. Oke, Mas Putra ini sudah 20 tahun Mas, atau 40 tahun di 20 tahun, nggak setua itu. Oh iya, siap. Di isu energi, dan kita akan mengulas dari isu global ya, isu global sampai juga isu nasional, dan bahkan bagaimana nanti kira-kira transisi energi di daerah, seperti itu. Mungkin Mas Putra boleh memperkenalkan diri di Energy Safe Institute gitu, fokusnya di mana? Oh, oke. Kami Energy Safe Institute adalah sebuah lembaga think tank, fokusnya di Asia Tenggara. Yeah. Kita punya beberapa bidang, salah satunya adalah misalnya berbicara sustainable finance dan transition finance, dan juga berbicara masalah transisi energi secara umum, baik dalam investasi, kebijakan maupun teknologi. Kurang lebih seperti itu. Oh, lengkap ya Mas? Lumayan. Oke, fokusnya itu di Indonesia aja atau Asia? Atau? Fokus kami utamanya adalah Asia Tenggara. Indonesia tentunya menjadi salah satu bagian besarnya. Kami juga cukup dalam mencoba memahami dinamika Asia Timur dengan Asia Tenggara. Karena apa yang terjadi di Asia Timur memiliki impact yang cukup besar untuk transisi energi di Asia Tenggara. Oke, menarik. Ini kita akan perdalam lagi. Tapi mungkin sebelum masuk ke regional-regional ya Mas, saya akan tarik dulu ke bagaimana situasi di global gitu ya. Barangkali belakangan kita kan mendengar ada pidato Trump, kemudian ada ada yang menyatakan bersangkut paut nih dengan agenda transisi energi baik di kawasan ataupun di nasional, seperti itu. Barangkali di global ya, di global setelah pidato Trump yang menyatakan dia akan mengakhiri perjanjian Green New Deal-nya dia, kemudian akan masuk lagi ke fossil drill baby drill gitu ya. Itu dampak di globalnya sejauh apa Mas? Sebenarnya sepengaruh apa gitu? Sebenarnya kalau kita ngomong Donald Trump ya, efek terbesarnya sebenarnya efek opticsnya. Jadi ketika negara paling besar di dunia tiba-tiba bilang, saya nggak peduli lagi deh dengan urusan climate, saya mau cabut dari Paris Agreement, optically ini sangat bermasalah. Karena banyak sekali negara-negara lain, apalagi yang masih berkembang, seperti di banyak negara Afrika, Asia, akan mulai bilang, loh kalau dia aja nggak peduli, ngapain kita peduli? Jadi optically sebenarnya masalah dari Donald Trump itu, paling bermasalahnya itu justru di sisi itu, di sisi diplomatic side-nya. Tapi sebenarnya Amerika juga terlalu besar kepala untuk merasa bahwa mereka punya peran yang besar di dalam transisi energi dunia. Karena realitanya hari ini 80% lebih dari teknologi, clean technology itu tidak datang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat itu selalu menjadi komponen besar di dalam transisi energi karena dia adalah pasar tempat orang jualan. Jadi makanya perusahaan dari Cina, Eropa, dan sebagainya berebutan mau masuk ke pasar Amerika. Nah sekarang Donald Trump pelan-pelan mau mundur nih. Tapi kalau kita ngomong pada panggung dunianya,
di luar dari tadi masalah optical diplomatic stage-nya, sebenarnya investasi Amerika tidak besar-besar banget. Teknologi dari Amerika berbicara clean technology tidak besar-besar banget. Jadi long story short-nya sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget. Kecuali dari masalah diplomatic stage. Oke. Kalau posisi negara-negara lain yang misalkan selama ini menerima bantuan ya, ataupun afiliasi terhadap Amerika itu sendiri, mereka akan mengikuti jejaknya Donald Trump atau memiliki statementnya sendiri gitu? Kalau tentunya tidak ada satu jawaban seragam ya berbicara masalah topik ini. Karena ketika berbicara menerima bantuan dari Amerika Serikat itu kan bantuan bermacam-macam. Bisa berupa bantuan technical assistance, bisa berbantuan berupa misalnya bantuan grant dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau melihat salah satu komponen terbesar di dalam transisi energi itu sebenarnya kita tidak lagi hanya berbicara transisi energi itu topik yang climate center. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Dulu ketika orang ngomong transisi energi, orang berbicara ini climate nih, ini Paris Agreement, kita harus melakukan ini. Dan itu memang penting, karena kita lagi menghadapi krisis iklim global. Nah, tetapi seiring dengan berjalan waktu, 10 tahun terakhir harga listrik dari energi terbarukan semakin menurun. Jadi hari ini banyak juga orang melakukan transisi energi dengan alasan ekonomik. Nah, ekonomik itu berarti akan berdasarkan ke dalam investasi. Nah, jadi kalau ditanya, apa efek dari Trump dan attitude-nya terhadap banyak negara, saya rasa nggak bisa digeneralisir, akan berbeda-beda. Mungkin negara-negara yang lebih banyak bergantung pada Amerika Serikat di sekitaran Latin Amerika mungkin ada sedikit imbasnya, tetapi kayak di Asia itu akan berbeda-beda. Karena kita perlu ingat, di Asia ini main influencer sebenarnya tidak datang dari Barat. Main influencer kita datangnya dari negara seperti Jepang, South Korea, China terutama, bahkan negara-negara kecil seperti Singapura yang menjadi portal investasi. Jadi banyak sekali dinamika-dinamika yang juga bergerak di luar dari sekedar Amerika Serikat. Oke. Kalau kita masuk di Asia tadi, ada beberapa negara yang disebutkan. Mungkin dalam konteks regional ya, dan dalam konteks misalnya Asia Tenggara. Asia Tenggara itu sebenarnya dia arahnya akan lebih mengikuti ke negara-negara seperti Jepang, China, atau memang dia memiliki suatu polanya tersendiri? Asia Tenggara punya polanya tersendiri karena secara political economy aja ya, kita suka bilang misalnya ASEAN. Similaritas di antara negara-negara ASEAN aja susah kita pahamin kan. Ada 10 negara ini sama sekali bisa berbeda-beda nih arahnya. Jadi memang susah kita membuat sebuah tipikal bahwa Asia Tenggara ini seperti itu. Itu poin pertama. Tapi kalau ditanya historically memang hubungan jangka panjang dari negara-negara seperti Jepang, China, dan juga South Korea itu cukup lama. Jadi kalau kita lihat makanya banyak sekali infrastruktur di Indonesia itu dibangun oleh Jepang. Terus 10 tahun terakhir kita lihat banyak dari China. Nah, ini kita lihat memang ada sebuah hubungan ekonomi dan juga politik yang sudah cukup lama terjalin. Masing-masing negara akan punya arah yang berbeda-beda, saya rasa, dan pasti akan memiliki konteks lokal yang juga berbeda nih. Misalnya kayak di Indonesia nih, kita udah kebanyakan bikin PLTU, mungkin itu menjadi masalah concern utamanya. Kalau Anda di Malaysia, mungkin masalah utamanya adalah kita punya banyak produksi gas dari Petronas. Kita mau ngapain? Atau kalau Anda Singapura, terus Singapura bilang, kita mau menjadi portal investasi bagi Asia dan juga pengen mencoba energi bersih, mengimpor energi bersih dari laut dan sebagainya. Jadi dinamikanya cukup dinamis saat ini. Menarik. Nah, tadi disebutkan kalau Malaysia itu dia banyak produksi tentang gasnya. Indonesia juga lagi booming soal PLTU batubaranya ya. Nah, ini menarik. Kalau kita tarik ke konteks nasional ya, Mas. Indonesia sendiri sebetulnya dalam posisi seperti apa ketika dia harus melakukan transisi energi? Jadi dia kan baru bangun, katakanlah dia baru bangun ini ya, PLTU besar-besaran juga ya. Akses listrik juga ke daerah belum begitu merata gitu. Jadi kalau ngomong transisi energi, saya rasa kita harus memisahkan dulu. Saya suka menyebutnya dua transisi yang berbeda. Transisi pertama itu terjadi pada pulau-pulau terpencil. Ya, jadi kita tentunya kita nih yang di kota besar nih biasanya suka lupa bahwa banyak desa-desa belum terjangkau dan sebagainya dengan aliran listrik yang stabil 24 jam. Nah, di bagian situ memang misalnya sudah banyak PLTD dari diesel yang sebenarnya sangat mahal. Jadi listrik dari PLTD itu bisa
2-3 kali lipat bahkan lebih dari harga listrik dari PLTU. Nah, ini justru memberikan kesempatan dan kemungkinan untuk bertransisi karena dia memiliki keekonomian yang lebih bisa berkompetisi ketika dialihkan menuju teknologi lain. Jadi ada satu transisi di sebelah sana, di banyak pulau-pulau, desa-desa terpencil. Nah, tetapi kalau kita beralih ke yang besar-besar, memang betul bahwa 70% demand electricity di Indonesia itu datangnya di pulau-pulau besar, seperti Jawa, Bali, dan juga Sumatera. Nah, untuk yang ini, yang tadi Mas Riko sampaikan betul, PLTU menjadi sebuah tantangan utama. Jadi ketika kita 10 tahun terakhir sibuk bangun PLTU nih, PLTU-nya udah jadi, dunia bilang, wah kita ada climate crisis, kita harus nutup PLTU-nya. Gitu. Di sini kan jadi memang kita bergesekannya di situ. Tetapi ada beberapa hal yang saya rasa penting untuk Indonesia pahamin ya. Pertama adalah kita itu terlalu inward looking dalam melihat masalah transisi energi. Kalau kita mau berbicara transisi energi, kita lihat dulu tetangga kita itu lagi apa. India itu lagi ngapain, Vietnam itu lagi ngapain, Malaysia itu lagi ngapain. Dan memang konteksnya berbeda-beda, tapi poin saya begini. Penggunaan batu bara itu di India, China, dan sebagainya itu luar biasa besar. Tahun lalu saya dengan beberapa teman-teman main ke salah satu provinsi di China namanya Shaanxi. Itu satu provinsi itu produksi batu baranya itu 2 kali lipatnya produksi Indonesia. Wow. Jadi kalau ada orang bilang Indonesia kayak batu bara, saya bilang iya betul, tapi kontekskan dengan konteks globalnya. Karena ketika China batu baranya besar, renewable energinya juga sangat cepat. Dan hal yang sama terjadi dengan India, hal yang sama terjadi dengan Vietnam. Jadi maksud saya, kalau berbicara transisi energi, kita juga perlu melihatnya secara lebih strategis. Dan saya rasa hari ini pembicaraan transisi energi terlalu terfokus pada PLN, dan buat saya itu approach yang mungkin sama-sama perlu kita perbaiki ke depan. Karena ngomong transisi energi itu bukan urusannya PLN saja, ini urusannya presiden. Kita harus membawanya ke arah yang lebih luas. Gitu. Oke, ke statement terakhir, Mas. Siap. Bukan hanya PLN saja, tapi ke presiden. Saya di sini dalam konteks ini, apakah presiden itu memberikan suatu perintah yang menyatakan, oke, kita besar-besaran kita akan transisi sambil kita menjaga suplai listrik nasional, atau akses ataupun suplai energi listrik itu bisa dibuka gitu, nggak cuma PLN, kan diskusinya ada terkait itu juga. Saya rasa pertama harus ada acknowledgement dulu dari pemerintahan yang tertinggi bahwa transisi energi itu tidak terhindarkan. Nah, saya rasa itu hal pertama. Jadi gini, kalau hari ini kita mau membangun PLTU baru, saya berani tantang teman-teman yang mau membangun, silakan coba cari duitnya mau kemana. Karena udah susah sekali, banyak perbankan sudah mundur, pendana sudah sulit mendanai PLTU baru, yang berarti apa? Yang berarti kalau hari ini kita membangun PLTU, itu sudah susah sekali, nearly impossible. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau nggak bisa bangun PLTU, terus mesti bangun apa? Karena pembangunan renewable kita, 6 tahun terakhir, flat investasinya. Konferensi dan seminarnya nggak habis-habis. Investasinya tidak berkembang selama 6 tahun terakhir. Dan ini saya rasa penting untuk Indonesia pahamin bahwa harus ada sadar diri dulu nih. Sebenarnya kita ini lagi berbicara masa yang buat saya juga cukup pragmatis saja. Jadi kayak Indonesia demand listriknya naik terus, tapi PLTU-nya nggak bisa nambah, tapi renewable-nya belum dibangun. Nah, jadi ada sebuah kekosongan yang kita harus cepat-cepat mengisi ke dalam arah itu. Jadi itulah kenapa saya bilang bahwa pemimpin Indonesia harus sadar dulu bahwa kita sedang berbicara dengan sebuah kepentingan pragmatis Indonesia. Bahkan saya kadang-kadang bertanya ke teman-teman yang di sistem tenaga listrikan. Saya bilang, kalau kayak begini terus, apa tidak mungkin Indonesia akan mengalami krisis tenaga listrik di dalam 7 tahun ke depan? Kenapa begitu? Karena orang bilang, oh kita punya excess capacity PLTU gitu ya. Itu betul. Misalkan 7 tahun lagi kita masih kelebihan. Jawaban saya balik. 7 tahun itu bukan waktu yang panjang. Kita dari bangun transmisi, bangun pembangkit listrik, 7-10 tahun itu waktu yang sangat singkat. Sehingga harus bergeraknya sekarang. Jangan didorong-dorong, nanti mundurnya ke belakang. Hal kedua, yang juga penting untuk Indonesia adalah kita harus punya target jangka pendek. Kalau saya ngomong target jangka pendek, maksud saya adalah 12-24 bulan ke depan. Memang kita di dalam 5 tahun terakhir banyak punya ambisi besar. Kita suka dengar angka sekian ratus gigawatt, target 2060, 2050. Saya bilang 2050 itu presidennya udah ganti berapa kali, menterinya ganti berapa kali. Nah, daripada yang jauh-jauh dan nanti tidak terrealisasi, kita fokuskan dulu. 12 bulan ke depan, Indonesia mau ngapain, pegang komitmen itu,
investasinya pasti akan datang. Tapi itu benar-benar dipegang. Daripada kita bilang target 10 tahun tapi nggak jalan-jalan. Maaf agak berapi-api. Soalnya topik seperti ini terlalu banyak seminarnya, tapi tidak banyak realisasinya. Iya. Ya memang kalau membuka ya perencanaan pemerintah RPJPN itu 70% 2045 udah bauran EBT-nya. Sekarang aja masih belasan persen. Itu kan ngejarnya jauh banget ya, jauh banget. Tadi 6 tahun ke belakang investasinya flat. Berarti ini kenapa market itu melihat apakah ada suatu arah yang belum jelas ke transisi energi di Indonesia ini, atau memang market melihat ini nggak ada, ini potensinya tidak begitu tinggi dibandingkan negara lain misalnya seperti itu. Pertama, perlu kita acungin jempol dulu bahwa kita banyak melihat pergerakan positif nih dari perencanaan yang dilakukan teman-teman di Bappenas, di kementerian-kementerian teknis untuk meningkatkan ambisi. Dan saya rasa ini adalah sebuah progres yang positif. Nah, tetapi kadang-kadang itu tertutup oleh kebisingan bahwa Indonesia sedang bertransisi padahal belum. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Jadi pertanyaan Mas Riko tadi adalah, apa sih yang terjadi dan kenapa itu flat? Jawaban saya adalah, pertamanya adalah karena perencanaan itu belum tertranslasi menjadi pengadaan. Ya. Jadi ketika kita bilang, kita punya rencana membangun 1.000 pembangkit listrik. Jadi kalau hari ini kita buka RUPTL, itu di daftar itu ada 1.000 proyek berbeda-beda. Transmisi, pembangkit, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, berapa dari proyek itu yang akan benar-benar dibuka pengadaan dan realisasinya? Nah, poin berikutnya adalah begini, banyak orang suka berbicara, wah Indonesia kesulitan pendanaan proyek buat bertransisi. Jawaban saya, uangnya itu ada, tapi proyeknya belum ada. Dan ini yang kita harus menggeser sama-sama bahwa diskursus pembicaraan transisi energi Indonesia juga harus bergeser dari mempermasalahkan pendanaan menjadi mempermasalahkan atau mendorong adanya sebuah perencanaan yang lebih clear di dalam jangka pendek. Saya ngomong dengan salah satu kenalan saya di dunia investasi, dan dia bilang bahwa kami siap kok menerjunkan uang ratusan juta dolar kalau minggu depan ada proyeknya di Indonesia. Jadi itu ketika orang bilang, wah kita kesulitan pendanaan. Nah, ada catatannya. Kalau yang diminta uang gratis, gitu ya itu nggak akan ada sih. Kalau yang diminta, ini ada orang ngasih $1 billion nggak mau kembali, itu nggak akan terjadi sih, honestly speaking. Jadi saya rasa pentingnya buat kita tuh menakar ini, memisahkan mana sih yang tantangan sebenarnya dan mana sih yang sebenarnya kebisingan-kebisingan yang kita suka dengar di luar sana. Oke. Tadi bicara terkait proyeknya ternyata belum implementasi ya. Baru listing gitu, baru listing. Sebetulnya di sini yang bisa menggerakkan proyek itu supaya bisa terimplementasi hanya dari PLN ya, atau dari pemerintah, atau swasta itu juga bisa dorong sebetulnya, atau jangan-jangan terhambat, ada hambatan regulasi tertentu yang bikin swasta itu nggak bisa scale up ya. Jadi kalau kita ngomong listrik ya, setidaknya kan ada dua bagian. Bagian pertama adalah di dalam domain kuasanya PLN, bagian kedua di luar domain kuasanya PLN, misalnya kawasan industri dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada dua pintu, dan juga makanya kita kenapa banyak lihat pabrik-pabrik punya atap dengan PLTS dan sebagainya, itu karena mereka berusaha mendapat energi hijau secara mandiri gitu ya, di luar dari PLN. Nah, tetapi kalau kita berbicara pada level makro, dan ini yang kita harus hati-hati di dalam menggerakkan transisi energi Indonesia. Saya khawatir sooner or later orang akan mulai bertanya, transisi energi ini sebenarnya transisi energinya siapa sih? Transisi energinya pabrik saja atau transisi energinya bangsa Indonesia? Nah, ini kita harus berpikir secara lebih makro juga nih. Jadi, betul dua-duanya penting, tetapi kan nanti yang dikhawatirkan hanya PLTS atap di pabriknya yang terbangun, tetapi untuk kepentingan publiknya tidak terjadi transisi yang meaningful. Jadi, nah ini kembali ke pertanyaan Mas Riko, memang kalau kita jadi pimpinan PLN hari ini, posisinya tidak mudah. Karena mereka kan harus bertanggung jawab secara keuangan pada kementerian dan sebagainya. Ketika mereka dibilang, kenapa Bapak tidak investasi? Jawaban, lah kan saya masih banyak PLTU yang kemarin, belum habis ini gitu kan. Nah, di sini kan makanya suka mendorong-dorong. Kalau gitu, pokoknya investasi Pak. Nah, posisikan Mas Riko nih, kalau jadi CEO-nya PLN, mungkin Mas Riko nggak berani investasi besar-besaran juga. Karena nanti takutnya dipermasalahkan di kemudian hari. Jadi memang makanya saya bilang bahwa harus ada sebuah
approach baru berbicara transisi energi ini tidak centering on PLN. Misalnya, saya kasih satu contoh. Kenapa sih kita susah banget ngomongin kawasan industri hijau? Misalnya gitu ya. Tadi Mas Riko sedikit kan menyentil topik yang namanya power wheeling ya. Bagaimana pembangkit listrik bisa numpang lewat kabelnya PLN menjual kepada pabrik misalnya gitu di ujung sana. Tapi topik ini selalu ditendang balik dengan alasan konstitusional. Ini bertentangan dengan konstitusi dan sebagainya. Nah, salah satu yang saya bisa kemukakan adalah ya udah kalau khawatir bahwa banyak penumpang di dalam kebijakan seperti ini, kita coba aja pada satu kawasan industri. Satu aja. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya begini, kita bikin satu kawasan industri, oke, power wheeling hanya boleh di sana, dan kita lihat benar nggak kawasan industri ini akan menumbuhkan investasi berkualitas. Karena ketika Pak Prabowo bilang kita mau pertumbuhan 8%, pertumbuhan tinggi memerlukan investor kualitas tinggi. Kita berbicara teknologi, kendaraan listrik, dan sebagainya, kan? Dan mereka pasti akan meminta energi bersih. Kalau Indonesia tidak bisa menyediakan, dia akan pindah ke Malaysia, kayak kita lihat data center pindah ke Malaysia, kita lihat Vietnam dan sebagainya. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa hipotesis bahwa dengan adanya green energy akan ada green investment, lapangan kerja dan ekonomi itu harus bisa dibuktikan. Dan ini harus benar-benar ada dukungan pemerintah untuk melihat hal ini secara lebih strategis. Jadi jangan ngomong oh PLN, dan jadi satu hal mengenai konstitusi tadi, betul konstitusinya memang seperti itu. Tapi yang kita perlu ingat bahwa dunia tengah bergeser. Sehingga pemerintah perlu melihat bahwa mari kita sama-sama kawal, jangan ada penumpang-penumpang liar di dalam kebijakan ini, tetapi dunia yang tengah bergeser juga membutuhkan payung hukum yang juga bisa menyesuaikan dengan zaman. Ya, ini menarik banget. Jangan ada penumpang-penumpang liar di agenda transisi energi. Nah, mungkin saya jadi teringat, Mas, adanya agenda-agenda hilirisasi yang mendukung transisi energi. Ini kan sebetulnya secara konteks transisi pada akhirnya kan bisnis as usual ya. Kalau saya lihat, mungkin nanti Mas Putra bisa menyampaikan pandangannya juga. Yang pada akhirnya harusnya ini jadi satu agenda untuk mendukung transisi energi karena ada potensi baterai gitu, walaupun belum begitu besar untuk dimanfaatkan. Tapi ada kerusakan lingkungan yang sangat besar. Kemudian kita seolah-olah seperti mengulang lagi apa yang sebelumnya terjadi. Ini kan sebenarnya dalam konteks penumpang-penumpang gelap itu seperti ini ya, dalam pikiranku gitu ya. Mungkin Mas Putra bisa menyampaikan lebih lanjut gitu terkait itu. Dan kemudian satu lagi terkait pemerintahan ya saat ini gitu. Mungkin kita 5 tahun ke depan mungkin akan dipimpin ya oleh pemerintahan sekarang, dan kita perlu melihat juga gitu bagaimana ke depannya dalam 5 tahun ini arah transisi kita itu akan ke arah mana. Karena tadi di awal saya bahas tentang pidato Trump. Karena setelah itu ada statement dari Menteri SDM yang menyatakan ada keraguan dan dia menekankan kita akan lebih mengedepankan ketahanan energi. Ya. Nah, itu statement-statement seperti itu apakah nantinya akan berpengaruh juga ke pembangunan kita ke depan soal transisi energi ini? Baik, siap. Itu 3 pertanyaan sekaligus ya. Oke. Pertama, berbicara masalah hilirisasi. Saya rasa banyak niatan baik di dalam hilirisasi untuk tidak Indonesia hanya sekedar jual biji nikel mentah dan dibawa ke China dan sebagainya. Tetapi saya rasa yang kurang jelas adalah hitung-hitungan cost dan benefitnya. Karena ketika di awal pemerintah menjual ide kita lakukan ekspor band nikel, tetapi kita akan dapat industri kendaraan listrik. Pertanyaan saya, di mana industri kendaraan listrik yang dijanjikan? Karena hari ini Indonesia itu hanya punya sekitar 0,2 sampai 0,4% pabrik kapasitas baterai dunia. Jadi kita memproduksi 60% nikel dunia, tapi kita hampir nggak punya pabrik baterainya di Indonesia secara skala global. Nah, sebenarnya yang disayangkan adalah bahwa Indonesia itu sebenarnya memiliki daya tawar yang kuat sekali. Memang kita punya resource nikel yang sangat besar kan. Semestinya kita bisa bilang, saya mau mengembangkan nikel, pastikan standar lingkungan Anda tinggi, karyawan dan orang-orang di lapangan diberi standar kerja yang juga baik, penghasilan yang baik, dan sebagainya. Dan ini sayangnya tidak terjadi. Saya juga baru berdiskusi dengan salah satu teman yang memang aktif di lokasi-lokasi seperti Morawali, dan memang tata kelola di sana
sangat kita sebut aja hutan rimba gitu. Jadi memang kompleksitasnya cukup besar. Nah ini yang sebenarnya sangat disayangkan, tetapi kita juga punya kesempatan ke depannya, masih ada waktu, kita coba perbaiki apa yang kita bisa perbaiki. Kalau kedua berbicara masalah ketahanan energi, saya gunakan 3 sumber energi utama Indonesia ya, untuk memberikan konteks. Sumber energi kita itu saat ini adalah batu bara, minyak, dan gas. Batu bara kita masih banyak, produksinya naik terus setiap tahun. Tetapi pendanaan di sektor batu bara semakin sulit. Yang berarti apa? Kedepannya Indonesia harus berhati-hati. Kalau pendanaan semakin sulit, kita mau seperti apa? Dan memastikan jangan kita hanya jor-joran batu bara, tetapi tidak menyisihkan sebagian uang untuk membantu bertransisi. Kedua, masalah minyak. Minyak Indonesia itu sudah peaknya 20 tahun lalu. Dari 2004 kita sudah menjadi importer besar-besaran. Yang berarti apa? Kita memang harus beralih ke dalam jenis kendaraan yang lain, seperti kendaraan listrik. Jadi ketika orang berbicara ketahanan energi, kadang-kadang topik ini suka, ketahanan energi berarti harus memproduksi energi dari domestik. Betul, realitanya industri minyak Indonesia sudah 20 tahun tidak bisa meningkatkan produksi secara signifikan. Yang berarti kita harus melihat secara pragmatis, oke, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita bertransisi, baik berbicara kendaraan listrik maupun hal-hal lainnya. Jadi memang di dunia kita harus sadarin yang namanya transisi energi tidak akan ada satu pola, itu satu. Dan kedua, masing-masing negara akan memiliki kepentingan yang berbeda-beda, itu dua. Tetapi setidaknya 2 hal yang tadi saya baru sebutkan itu adalah pertimbangan dasar. Jadi kalau Indonesia memang mau berbicara transisi energi, lihatlah apa yang kita punya sekarang dan bangunlah jembatan menuju ke depan. Jadi hari ini kita misalnya dengan melindungi harga batu bara murah, gitu ya, Indonesia punya kebijakan harga batu bara harus di bawah sekian dolar, yang terjadi justru membunuh kompetisi dari semua energi yang lainnya. Nah, ini buat saya kontradiktif, karena perlu diingat tadi bahwa produksi batu bara Indonesia itu nggak besar-besar banget kok. Kita itu adalah produsen oportunis ketika China dan India tengah menanjak pesat. Sehingga karena posisi kita lah kita bisa mengekspor ke 2 negara itu. Tantangannya adalah begini, 2 negara yang saya barusan sebutkan adalah pemimpin di dalam adopsi renewable energy. Kalau mereka belok aja, kita mau kemana? Jadi kita mulai dari hari ini sudah harus bisa berpikir, oke, kita kaya batu bara, boleh, tapi yuk kita sisihkan sebagian dari dana-dana kita untuk membantu Indonesia bertransisi. Karena kalau kita hanya purely bergantung pada pasar ekspor, sementara China lagi berlari kencang dengan renewable, India juga sama, selagi kita sibuk, saya sebutnya membangun dinding batu bara, itu saya rasa adalah sebuah cara yang kurang strategis. Jadi ke depannya, ketahanan energi Indonesia akan perlu pendanaan, dan pendanaan itu ya kita gunakan apapun yang kita punya saat ini. Baik berbicara pendanaan dari sektor sawit, pemasukan dari migas, ataupun dari batu bara. Kita harus sama-sama menggunakan itu untuk kepentingan rakyat, tetapi juga menyisihkan dan membangun jembatan untuk menuju ke masa depan. Oke, tadi menarik. Kita masih membangun tembok batu bara ya. Kalau kita bicara batu bara, ini mungkin kepentingannya lebih kepentingan ekonomi ya. Saya lihat. Jadi memang ekspor kita masih didominasi oleh batu bara nomor 1. Sampai detik ini baru di nomor 4. 1, 2, 3 turunan batu bara, nomor 4-nya baru sawit gitu. Ketika kita menghentikan atau memotong produksi batu bara, artinya kan ada pengurangan pendapatan negara dan pengurangan cadangan devisa ya. Sedangkan sekarang juga pemerintah malah mau ngambil cadangan devisa 100% dari batu bara selama setahun, yang kebijakan DHI itu untuk menutup, ini mungkin analisis saya, kebijakan penurunan suku bunga BI. Karena di The Fed kan masih cukup tinggi, khawatir ada capital outflow dan lain sebagainya. Nah, satu sisi ya, di samping agenda transisi energi, ada suatu kondisi yang cukup kompleks ya, dari sisi pendapatan negara dan juga investasi dalam negeri, atau investasi luar yang masuk ke dalam negeri. Ini, mungkin saya ingin bertanya, untuk antisipasinya, kira-kira ketika kita, katakanlah kita cut ya, kita tidak lagi begitu fokus pada produksi batubara dan ekspor batubara, kemudian ke depannya apa untuk kita mengisi yang sebelumnya diisi oleh batubara seperti itu? Oke, pertanyaannya kompleks ya. Tetapi begini, pertama adalah Indonesia memang harus kita akui masih sebagai negara ekstraktif.
Proporsi manufacturing di dalam nilai tambah di dalam GDP Indonesia itu kan terus menurun ya. Kita senang berbicara seperti itu. Jadi kapanpun pembicaraan masalah kapan Indonesia mau bergeser dari negara ekstraktif menuju value added yang lebih baik dalam industri dan sebagainya, buat saya hilirisasi nikel ini benar-benar harus didorong lebih dalam. Dengan cara yang lebih prudent dan lebih proper dan lebih transparan. Karena kalau hari ini ditanya seperti apa hitung-hitungan hilirisasi, saya rasa tidak banyak pihak bisa memberikan angka yang jelas. Apa kerugian baik dari kerugian lingkungan, masyarakat, dan sebagainya. Nah, tadi Mas Riko bertanya centering ke dalam topik batu bara. Tidak mudah beralih dari sebuah ekonomi yang sudah lama bergantung pada sebuah komoditas. Tapi saya tanya sebenarnya seperti ini. Sudah berapa lama sih industri batu bara merajai Indonesia? Tidak lebih dari 20 tahun. Nah, itu juga konteks yang perlu kita pahami. Jadi dulu memang kita pernah kaya di minyak, terus kemudian kita bergeser ke batu bara, dan juga saatnya kita juga menggunakan modal-modal itu untuk beralih ke depan. Nah, di sini setidaknya saya memulai dengan contoh yang sederhana. Saya pakai India sebagai contoh. Di India, perusahaan-perusahaan raksasa batu bara mereka juga adalah perusahaan-perusahaan industri-industri raksasa. Di Indonesia, tren ini belum terlihat. Kita belum memiliki local champion untuk bergeser dari pure ekstraktif menuju hal-hal yang lebih produktif. Jadi, saya rasa memang perlu didorong bagaimana pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Oke, kamu kan sudah kaya nih kemarin dari ekstraksi industri. Bangunlah sesuatu yang lebih produktif. Kedepannya, apapun itu bentuknya. Mudah-mudahan lebih hijau dan bisa lebih ramah lingkungan dan bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Jadi tentunya pemerintah kan terus-menerus juggling antara prioritas. Kita lihat ada pemangkasan anggaran besar-besaran dan sebagainya. Tetapi melakukan itu tentunya juga kita harus tidak menutup mata mengenai apa yang tengah terjadi di dunia. Ya kan? Seperti pergeseran-pergeseran, orang suka menyebut ini sebagai mega trends gitu ya. Jadi ketika kita lagi sibuk berpesta batu bara, jangan-jangan ini bukan a real party, jangan-jangan ini a retirement party. Jangan-jangan kita menuju sebuah periode di mana sementara China dan India sedang berbelok, kita belum menyiapkan landas pacu untuk ekonomi Indonesia lebih baik. Jadi dua hal. Pertama, memang secara prioritas pemerintah tidak mudah, tetapi tetap harus ada awareness bagaimana mendorong industri yang sudah kaya dari dalam industri ekstraktif ini untuk lebih masuk ke dalam industrialisasi. Mudah apa tidak? Tidak. Tetapi lagi-lagi saya jadikan India sebagai contoh. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi sebenarnya banyak teman-teman industri batubara bahkan berkata begini, kami kan eksploitasi batubara juga, kalau kami bisa bikin uang di sektor lain, tentunya kami juga akan masuk ke situ. Nah, di sini ada PR kedua. Pemerintah adalah membuka lapangan investasi dengan transparan dan dengan kompetitif. Kan Indonesia ini kan lapangan usahanya kan kadang-kadang political influence-nya luas sekali ya. Jadi maksud saya seperti ini. Misalnya nih, saya pakai contoh aja misalnya. Kayak contoh ekspor listrik Indonesia-Singapura. Itu topik. Sudah 2 tahun. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Setiap ganti menteri berbeda orientasi. Kalau Anda jadi investor, mau nanam uang $5 billion di Indonesia, posisi pemerintah setiap 6 bulan bergeser, kira-kira ini gimana ya? Gitu. Jadi ketika kita bilang tadi, local champion Indonesia harus lebih dalam melakukan industrialisasi mereka, di sisi lain pemerintah harus lebih transparan dan bisa memberikan lapangan usaha yang bisa mereka masuk. Jangan sampai ada beberapa kabar misalnya, perusahaan misalnya batubara Indonesia pengen investasi hijau sampai harus cari investasi di luar negeri. Perusahaan migas dari Indonesia pengen investasi besar di dalam energi hijau harus cari opportunity di negara lain. Dan ini sudah mulai terjadi. Yang menunjukkan apa? Pemerintah harus serius mendorong mereka, tetapi juga membuka kesempatan itu. Nah, dengan ini, mudah-mudahan kedua-duanya bisa pelan-pelan kita akan bangun lapangan kerja baru dan juga ruang-ruang ekonomi yang baru. Oke, menarik. Tadi kita membicarakan dari sisi makro dan juga bagaimana pemerintah juga bisa mendorong swastanya. Dari agenda transisi energi ini, tentu kita juga perlu melihat bagaimana potensi-potensi di daerahnya, Mas. Ya. Nah, sejauh ini pemanfaatan potensi daerah ataupun berbasis masyarakat agaknya masih belum terlalu terdengar ya. Kira-kira bagaimana untuk kita menaikkan komitmen ya ataupun agenda utama pada
renewable energy yang berbasis daerah seperti itu? Pertama, harus ada komitmen dan kejelasan mengenai apa rencana PLN bagi daerah-daerah terpencil ini dulu. Karena seringkali kita ada kasus di mana misalnya membangun sebuah pembangkit listrik skala kecil gitu, misalnya mikrohidro dan sebagainya, terus kemudian beberapa tahun kemudian proyek yang belum balik modal, masuklah listrik dari negara. Dan ini membuat kesempatan-kesempatan yang tadinya niat awalnya dikembangkan dengan baik, di tengah jalan mereka jadi tersingkirkan dengan sendirinya ketika ada listrik masuk dari negara. Jadi memang harus ada kejelasan dulu nih. Oke, kalau memang untuk masyarakat daerah terpencil, mungkin skemanya kita biarkan saja bagi investasi masuk, tapi nanti ya jangan diganggu dengan listrik-listrik sambungan baru yang mau masuk juga. Itu hal yang mungkin terdengar sederhana, tetapi banyak teman-teman kelihatannya kesulitan dengan hal itu. Karena yang mereka takutkan, kami udah masuk ke tengah-tengah hutan, ngebangun sesuatu, baru 3, 4, 5 tahun, belum balik modal, tiba-tiba sudah disalip oleh pemain besar lainnya. Nah, ini contoh sederhana. Nah, kedua, kalau berbicara masalah di daerah-daerah terpencil, sebenarnya sudah cukup ada banyak inisiatif yang terjadi, baik inisiatif terjadi dari APBN, inisiatif yang terjadi dari berbagai dana bantuan internasional maupun domestik, dan juga inisiatif dari swasta untuk melakukan investasi di daerah-daerah terpencil. Nah, penting untuk satu tentunya melibatkan masyarakat lah ya, itu yang kadang-kadang memang, dan itu memang perlu waktu. Kadang-kadang kita tidak bisa membangun terutama masyarakat-masyarakat yang lebih terpencil langsung kita taruh saja gitu sebuah pembangkit listrik berharap itu bisa berjalan. Kita sudah banyak melihat monumen-monumen pembangkit listrik di Indonesia. Monumen ini maksudnya apa? Proyek dana gitu, bantuan dan sebagainya kita bangun gitu, menghabiskan dana besar, nggak bisa berjalan setelah sekian waktu. Nah, ini kita harus mulai benar-benar berbenah dulu nih, melihat ke belakang apa sih masalah-masalahnya dan bagaimana memastikan masalah itu tidak berulang. Jadi kalau berbicara pembangkit listrik di daerah, potensinya bervariasi, payung hukumnya perlu kita perbaiki, tetapi banyak juga proyek-proyek yang sebenarnya sudah sekarang disebutnya dibundling gitu ya. Mereka, beberapa pihak seperti PLN mencoba membundle beberapa proyek-proyek kecil. Jadi tujuannya adalah supaya investor bisa masuk. Karena kan investor itu susah kalau dia hanya masuk ngebangun 1 pembangkit atau 3 pembangkit kecil di pedesaan. Mereka akan lebih tertarik kalau oke nih kita bundle sebagai 10 proyek dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak ada satu jawaban sederhana karena Indonesia dengan sekian puluh ribu pulau adalah negara yang sangat kompleks. Tetapi saya rasa kita untuk berbenah perlu melihat dulu ke belakang apa yang berhasil, apa yang kurang berhasil, dan terus kemudian kita baru bisa melihat jalan ke depannya itu seperti apa. Oke, tadi mungkin follow up ya Mas ya. Ada proyek yang memang sudah dibangun tapi tidak beroperasi. Nah itu boleh Mas detailnya, contohnya bagaimana sih? Contohnya misalnya ya, ada, saya nggak usah menyebut proyek lah. Jadi biasanya yang terjadi itu adalah datang sebuah dana anggaran bantuan, baik dari internasional maupun dari APBN, terus kemudian oke, kita deploy ke suatu daerah terpencil. Niatannya baik. Tetapi ketika dideploy ke suatu daerah, misalnya dia sebuah pembangkit listrik yang menggunakan, kita satu contoh aja misalnya, biomasa misalnya gitu ya. Ternyata masyarakat setempat kesulitan buat mensuplai biomasa secara sustainable, secara terus-menerus, either harganya terlalu rendah dan sebagainya. Jadi belum apa-apa tiba-tiba pembangkit listrik yang cukup mahal ini teronggok karena masyarakat tidak bisa memberikan biomasa, biasanya tumbuh-tumbuhan bermacam kayu dan tumbuhan sebagai bahan bakar. Bisa terbengkalai. Atau contoh lainnya kadang-kadang pembangkit surya. Pembangkit listrik tenaga surya juga memang judulnya maintenance free, tapi sebenarnya kan nggak juga. Dia tetap perlu maintenance, ada pergantian baterai dan sebagainya. Kadang-kadang proyek seperti itu dideploy di pedesaan, yang penting proyeknya sudah selesai, udah tick the box, selesai. Bagaimana perawatannya, ya itu urusan berikutnya lah. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa kita harus bisa melihat secara transparan. Dan saya rasa itu akan menjadi sebuah studi juga yang menarik. Mungkin teman-teman prakarsa untuk melihat apa sih yang terjadi di dalam pengembangan saya sebutnya proyek-proyek monumen tadi. Karena kalau di Indonesia kita telisik, saya rasa banyak sekali. Dan itu justru bisa mengangkat sebuah topik untuk awareness dan berharap bahwa pemerintah ke depannya jangan kita terjebak di dalam siklus yang sama. Iya, memang menarik banget sih Mas. Menarik banget untuk dibahas lebih lanjut tentang studi berkaitan dengan itu. Dan memang dari kita juga ada suatu fokus tersendiri ya untuk melihat bagaimana renewable energy itu terjadi di
masyarakat daerah seperti itu. Jadi kita nggak lagi menekankan pada nasional aja, tapi gimana dari daerah-daerah itu inisiatif bisa muncul. Harapannya seperti itu. Kemudian dari sisi katakanlah regulasi ya Mas, balik lagi ke di awal gitu, berkaitan dengan regulasi di PLN dan lain sebagainya. Ketika inisiatif di daerah itu muncul ya, katakanlah mereka membuat suatu pembangkit yang mini hydro dan lain sebagainya, itu secara regulasi apakah akan kepentok lagi dengan oh ini nggak bisa, ini harus masuk lewat PLN gitu, nggak bisa dari warga bangun terus langsung masuk ke cadangan listrik mereka misalnya. Saya rasa itu sebuah topik yang harus kita evaluasi sih, Mas Riko, karena kadang-kadang payung hukumnya ada, tapi implementasinya berbeda. Kadang-kadang rencananya seperti ini, tetapi di lapangan berbeda. Jadi saya rasa itu kemungkinan itu selalu ada, bahwa masyarakat ingin terlibat, terus ada orang bisa masuk memberikan investasi dan sebagainya. Sebenarnya proses ini adalah sebuah proses yang sangat alamiah gitu ya, di dalam banyak pengembangan ketenaga listrikan. Tapi tentunya kita juga perlu mengingat bahwa pihak yang berbeda memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Jadi bagaimana menjembataninya, saya rasa itu pentingnya dari situ dulu sih. Jadi kita lihat aja dari pengalaman-pengalaman dari lapangan dan daerah-daerah tertentu, dari situ mungkin kita ada lesson learned yang bisa kita ambil. Oke, terakhir nih Mas, kita udah punya beberapa target ya, tadi RPJPN, kemudian RPJMN untuk boran energi listrik juga. Sedangkan kita masih di belasan persen. Ya. Kita nggak jauh dulu ya, mungkin tadi Mas Putra bilang 12-24 bulan dan juga 5 tahun ke depan, kita nih arahnya akan seperti apa dan drive-nya baiknya gimana nih? Gitu. Ngelihat dari arah kebijakan juga drive-nya supaya kita mencapai ke target itu seperti apa? Jadi saya cukup optimis bahwa Indonesia itu akan mendekati sebuah inflection point. Inflection point itu maksudnya adalah sebuah titik untuk kita bergerak ya, di dalam transisi energi. Kenapa? Sebenarnya alasan saya lebih pragmatis aja. Karena ngebangun PLTU udah nggak bisa lagi. Sesederhana itu. Jadi bahasa saya adalah kita akan bertransisi karena terpaksa kalau kita tidak mau melakukan itu secara sukarela. Nah, jadi semakin cepat kita melakukan itu, mempersiapkannya semakin baik. Jadi kalau ngomong target-target yang kita punya jangka panjang, saya rasa itu sebuah effort yang luar biasa dan perlu kita apresiasi. Tetapi saya mendorong teman-teman untuk kita menggeser diskursus transisi energi dan climate targets menjadi target-target jangka pendek. Karena target jangka pendek ini akan membuat pemangku kepentingan lebih accountable. Jadi kalau kita membuat sebuah rencana yang berbasis 10 tahun, 15 tahun, itu baik gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita melihat target itu benar-benar dalam rentang 1-2 tahun. Tadi saya sebut 12-24 bulan. Saya sengaja menggunakan kata bulan. Untuk menunjukkan bahwa urgensinya ini adalah literally di dalam hitungan yang sangat pendek. Karena kita bisa bayangkan nih, ngebangun PLTS itu nggak lama-lama banget kok. Kadang-kadang bisa dalam hitungan 18 bulan dan sebagainya. Di luar pembebasan lahannya. Jadi poin saya adalah bahwa mari kita sama-sama mengawal, tetapi mari kita tidak terlena dengan target jangka panjang, tapi kita mendorong target jangka pendek, karena dengan itu teman-teman dari civil society, dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari investor, akan semakin align. Karena investor itu tidak juga mau melihat rencana 2060. Buat mereka itu kejauhan. Investor cuma bilang, karena gini, bayangkan posisikan Mas Riko sebagai seorang investor. Saya bikin kantor di Indonesia, karena katanya mau lagi bertransisi. 12 bulan kemudian, belum kelihatan. Mana proyeknya? 2 tahun kemudian, belum kelihatan. 3 tahun kemudian, saya akan pindah ke Vietnam. Sesederhana itu. Jadi, mari kita coba samakan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari civil society, lembaga pemikiran, dan juga investasi. Mereka itu selalu melihat apa yang kita bisa lakukan di dalam rentang waktu yang singkat ke depan. Dan pembuktiannya itu di situ. Saya cukup optimis, tetapi kita harus mengawal lagi-lagi rencana jangka pendek. Jangan terbuai dengan angka-angka besar, gitu. Mari kita fokuskan pada apa yang pemerintah akan fokuskan di dalam rencana jangka pendeknya. Oke. Ya, teman-teman. Seperti itu pandangan dari Mas Putra, dan juga kita sudah berdiskusi panjang ya tentang transisi energi. Tadi dibilang kalau saya sebagai investor gitu ya, saya juga sama seperti yang dibilang Mas Putra. Tentu kita nggak mau ketika kita tanamkan modal itu arahnya nggak jelas, ini juga nanti akan
lama ya balik modalnya, atau setidaknya BEP dulu nih, atau arahnya kebangun dulu nih selama berapa bulan itu kelihatan. Tentu di sini ada banyak sekali yang sudah di-highlight ya, dari sisi kebijakan, kemudian implementasi, dan juga investasi yang memang semua itu harus didorong. Oke, kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak Mas Putra atas waktunya. Sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai habis. Semoga kita ketemu lagi di podcast berikutnya.